Saya merasa bahwa Anda itu eh, posturing ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja ya. Saya boleh berpendapat kan? Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Kami tentu membangun komunikasi dengan semua. Dan insya Allah akan bisa bersilaturahmi dengan pimpinan-pimpinan partai politik. Tentu akan berkomunikasi, berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan partai lain, termasuk nantinya dengan Pak Prabowo. Ya, kita sama-sama menonton, kita flashback ke yang kemarin, di debat kemarin, bahwa bagaimana Anies Baswedan sangat mempojokkan Prabowo Subianto. Hari ini Anies Baswedan diisukan ingin sekali bertemu dengan Prabowo Subianto. Pertanyaannya, kenapa Anies Baswedan ingin bertemu dengan Prabowo Subianto? Karena begini, selain Prabowo Subianto itu sudah sah dan resmi menjadi presiden terpilih Republik Indonesia, tentu ini banyak sekali pengaruh-pengaruhnya, baik di pilkada serentak atau hal-hal yang lain. Karena kita ketahui ketika pilkada serentak nanti di bulan November, Prabowo Subianto sudah resmi menjadi presiden 1 bulan menjabat. Beliau 1 bulan menjabat, maka pilkada akan berlangsung. Artinya Prabowo mempunyai efek di pilkada serentak ini. Jadi tidak heran ketika Anies Baswedan hari ini mau ketemu dengan Prabowo Subianto. Agendanya apa? Ya tentu agendanya adalah ingin sekali mencari dukungan-dukungan politik. Ya tentu hal-hal yang sudah terjadi kemarin ketika Pilpres itu harus dihilangkan dong. Bagi saya melihat Prabowo Subianto ketika diberikan nilai 11, bagaimana dia menyerang Prabowo Subianto ketika debat, saya sampai hari ini masih belum bisa terima gitu. Ya kita lihat nanti apakah Prabowo Subianto menerima Anies Baswedan datang kepada beliau atau silaturahim kepada beliau, atau bahkan sebaliknya. Menurut pemirsa semuanya bagaimana? Apakah kalian setuju Anies Baswedan ketemu dengan Prabowo Subianto? Ini penjelasan dari Bang Prayitno, Adi Prayitno, kita kutip dari Cokro TV. Mari kita lihat bersama-sama. Ya, saya kira memang Anies itu sepertinya memang ingin mencairkan suasana politik yang sempat tegang, efek Pilpres 2024. Jadi statement-statement Anies yang cukup agresif dan bahkan cenderung mendowngrade Prabowo Subianto sepanjang Pilpres kemarin itu kan menjadi catatan yang cukup serius di kubunya Gerindra dan Prabowo Subianto. Kasih skor 11 dari 1 sampai 100 itu bukan perkara mudah. Itu sepertinya akan dicatat sampai kiamat itu ya oleh Prabowo Subianto dan para pendukungnya. Ini bukan perkara gampang mengingat Anies dulu adalah sosok yang pernah diusung dan dimenangkan juga oleh Gerindra dan Prabowo dalam Pilgub Jakarta 2017. Nah, yang kedua tentu Anies ini kan seorang politisi, paham betul bahwa perlu membangun hubungan politik yang baik dengan presiden terpilih. Jadi tanggal 27 November ketika pencoblosan pilkada serentak termasuk di Jakarta, saat itu Prabowo kurang lebih sudah 1 bulan jadi seorang presiden. Jadi efek Prabowo sebagai presiden tentu akan menjadi tuah yang cukup signifikan kepada Anies khususnya, sehingga pihak-pihak yang selama ini resisten, ya cukup anti dengan Anies Baswedan, gara-gara statementnya yang cukup agresif sepanjang Pilpres, mungkin akan bisa memaafkan Anies Baswedan kalau kemudian Anies bisa bertemu dengan Prabowo Subianto. Kan ini yang sepertinya secara tidak langsung saya ingin katakan. Ketika ada keinginan Anies bertemu dengan Prabowo, secara tidak langsung ini Anies ingin meminta dukungan politiknya
kepada Prabowo Subianto. Jadi Prabowo sebagai presiden terpilih nantinya menjadi signifikan sebagai salah satu asupan politik yang menurut saya cukup penting bagi Anies untuk memudahkan pertarungan di Jakarta untuk yang kedua kalinya. Oleh karena itu bagi saya kalau melihat rata-rata kecenderungan secara umum, tapi respon Gerindra saya kira dingin sih menurut saya. Kan nggak mungkin langsung menolak karena Gerindra pun ingin menunjukkan sikap negarawan ya. Itu kan melegasi bahwa bagaimana memang Anies dan Prabowo, Anies dan Gerindra ini sudah end hubungan politiknya, nggak ada lagi yang bisa diselamatkan. Kalau mau ditambahkan sebenarnya kalau ini betul pertemuan terjadi, paling Anies itu ingin mengatakan bahwa Anies akan jadi calon gubernur kalau menang di Jakarta tak akan menjadi ancaman untuk Pilpres yang 5 tahun yang akan datang. Karena selalu dikonotasikan bahwa kalau Anies jadi gubernur terpilih, dia akan menjadi ancaman bagi Prabowo untuk kembali berkompetisi di Pilpres 2029. Mungkin itu yang akan disampaikan kalau bertemu. Tapi rasa-rasanya sulit tuh bertemu. Muzani, Habibur Rahman, elit-elit Gerindra yang lain, statementnya itu terkandung sangat kelihatan bahwa mereka itu tidak ingin dan bahkan menganulir bahwa tidak ada pembicaraan soal keinginan Anies bertemu dengan Prabowo Subianto. Karena bagi mereka Pilpres sudah selesai, Anies sudah tak ada untungnya lagi buat mereka. Ya inilah hebatnya Anies Baswedan, Bang. Agak berbeda dengan para pendukung-pendukung fanatiknya, bahwa seakan-akan Anies ini selalu memperjuangkan aspirasi politik mereka yang hitam dan putih. Kalau oposisi itu nggak ada ceritanya berdamai dengan kekuasaan. Anies tidak begitu. Anies ini seorang politisi paham betul bagaimana memerankan komunikasi politik sehingga mendapatkan insentif dan dukungan politik yang maksimal. Kita kan ingat persis dulu ketika muncul ke permukaan, Anies itu kan identik dengan PKS. Tak lama setelah itu dalam Pilpres, Anies kemudian identik dengan Nasdem. Karena Nasdem adalah partai politik pertama kali yang usung Anies maju Pilpres. Enggak lama setelah itu, beberapa waktu yang lalu, PKS itu diidentifikasi sebagai bagian dari PKB. Karena PKB Jakarta mengusung Anies sebagai calon gubernur Jakarta. Apa coba yang bisa dijelaskan ini semua? Anies ini pandai betul memanfaatkan psikologi politik para pendukung-pendukung fanatiknya, bahwa Anies itu tidak akan genit dan tidak akan main mata ke tempat yang lain. Bagi saya itu fatal dan salah. Ketika Anies menyatakan tertarik untuk bergabung ataupun berkomunikasi dengan Prabowo Subianto, bukan bergabung ya, berkomunikasi dengan Prabowo Subianto, apa coba intensi yang bisa ditangkap? Minta dukungan politik. Nggak mungkin hanya sebatas ngopi bareng, minum teh bareng, atau ngomong-ngomong tentang bagaimana potret demokrasi dan kepemimpinan kita 5 tahun yang akan datang. Nggak mungkin. Kalau hanya itu yang mau didiskusikan ya, saya kira bagi Prabowo Subianto itu hanya akan buang-buang waktu aja, nggak ada faedahnya. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang Anies Baswedan dengan pasangan Sohibul Iman, yang mana sudah dideklarasikan oleh Partai Keadilan Sejahtera, pemirsa. Dari beberapa narasi-narasi yang berkembang hari ini tentang Pilkada serentak 2024, tentu banyak sekali yang memang partai politik yang sudah menyatakan sikap untuk mendukung salah satu calon. Sebut saja kita di DKI Jakarta, Anies Baswedan. Anies Baswedan secara elektabilitas dan survei itu memang unggul. Namun tidak menutup kemungkinan juga ada calon-calon yang lain yang memang surveinya sama dengan Anies Baswedan atau menyaingi Anies Baswedan. Sebut saja seperti Ridwan Kamil, terus yang lainnya. Nah, dari kasus ini, dari setelah deklarasinya Anies Baswedan dengan Sohibul Iman, tentu banyak sekali partai yang sudah tidak ingin merapat lagi kepada Anies Baswedan. Tidak seksi lagi Anies Baswedan untuk partai-partai yang lain. Sebelum PKS mendeklarasikan Anies Baswedan, tentu ada Partai Kebangkitan Bangsa atau yang disebut dengan PKB yang sudah resmi mendukung Anies Baswedan sebelumnya. Ada juga PDIP
sempat juga diisukan akan merekomendasikan Anies Baswedan untuk dijadikan calon di DKI Jakarta. Namun faktanya hari ini Partai PKS itu sudah mengunci calon gubernur itu Anies Baswedan dan wakil gubernur ini dari kadernya sendiri yaitu Sohibul Iman, pemirsa ya. Nah, dari deklarasinya atau menguncinya PKS kepada Anies Baswedan dan Sohibul Iman, tentu untuk partai-partai yang lain seperti halnya PKB, Nasdem, terus PDIP ini mikir dua kali. Saya kalau merapat ke Anies Baswedan dengan Sohibul Iman, saya mendapatkan apa? Tentu banyak sekali partai-partai yang lain seperti PKB, PDIP ini mengharapkan juga lah. Saya juga pingin jadi wakilnya Anies Baswedan. PDIP juga demikian, PKB juga demikian, Nasdem tidak menutup kemungkinan juga begitu. Nah, faktanya hari ini PKS sudah mengunci bahwa Anies Baswedan sebagai calon gubernurnya dan kadernya PKS itu dari menjadi wakil gubernurnya. Nah, tentu ini menjadi sebuah paradok, dilema untuk partai-partai yang lain. Kalau saya merapat ke Anies Baswedan, saya mendapatkan apa? Kira-kira begitu. Nah, posisi sekarang Anies Baswedan sebenarnya posisi tidak aman. Kalau kita mau mengguliti ya, posisi Anies Baswedan hari ini memang tidak aman. Kenapa tidak aman? Memang untuk hari ini survei dan elektabilitas Anies Baswedan ini memang di atas, masih unggul dari yang lain. Nah, Partai PKS itu sudah mengunci. Nah, Pak Anies Baswedan mau tidak mau ketika sudah dalam kondisi begini, mau tidak mau Anies Baswedan harus mencari dukungan ke partai-partai yang lain dan menyodorkan proposal ini. Anies, Sohibul Iman. Kalau partai yang lain mau. Kalau tidak mau, tentu mempunyai calon sendiri. Oke lah, itu dari pihak Anies. Dari PKS, kalau misalkan Anies Baswedan tidak berhasil untuk mencari dukungan dari partai yang lain, tentu bisa menutup kemungkinan juga PKS keluar dan berkoalisi dengan partai-partai yang lain. Sebut saja Kim, ada PDIP. PDIP sejauh ini masih belum menentukan sikap dan calonnya juga masih dirahasiakan untuk di DKI Jakarta. Siapa? Apakah Ahok, Basuki atau siapa? Bisa jadi PKS dengan PDIP ini koalisi di Pilkada Jakarta. Untuk posisi Anies sendiri saya rasa masih belum aman meskipun hari ini Pak Anies sudah mengunci, PKS sudah mengunci Pak Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Ya, baik. Ya, baik, itu yang bisa saya sampaikan kepada para pemirsa semua. Silakan tulis komentar kalian. Bagi saya masih belum setuju ketika Pak Prabowo Subianto menerima Pak Anies Baswedan untuk bersilaturahim. Karena apa? Pilpres 2024 masih kemarin. Ya, kalaupun itu demi kebaikan bersama, oke, fine, tidak masalah. Asal jangan Pak Prabowo jangan cawi-cawi di Pilkada Jakarta. Gitu. Dan Anies Baswedan saya rasa itu bukan orang-orang yang lurus saja. Itu memang politisi handal, intelektual, akademisi. Pak Anies mempunyai segalanya. Politisi iya, terus akademisi iya. Itu harus partai-partai yang lain sangat berhati-hati untuk menentukan sikap. Itu mungkin, terima kasih. Silahkan tulis komentar kalian, jangan lupa untuk di subscribe dan di like komentar kalian, saya tunggu. Mari, salam hangat, salam perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.